Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pemirsa Saik Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah melewati 1 bulan Ramadan. Kita di dalamnya melaksanakan berbagai aktivitas ibadah. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga kita mendapatkan limpahan pahala yang luar biasa ya dari pelaksanaan ibadah saum Ramadan kemarin selama 1 bulan, dan semoga di bulan Syawal ini kita betul-betul telah mendapatkan tempahan yang luar biasa sehingga kita menjadi muslim yang mabrur dalam melaksanakan ibadah saum Ramadan. Amin ya Allah rabbal alamin. Namun hadirin Saik Channel rahimakumullah, ada hal yang memang perlu kita waspadai juga. Selain kita tentu harus roja kepada Allah, kita harus berharap kepada Allah, juga kita harus khauf kepada Allah, khawatir amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada satu hal yang juga memang harus kita perhatikan, ya, yakni terkait dengan masalah dosa, ya, masalah dosa. Selama ini mungkin yang kita tahu, ya, dosa itu adalah ketika kita berbuat maksiat, ketika kita berbuat kesalahan, ya, baik itu kepada Allah maupun berbuat salah kepada orang lain, ya, maka kita telah dikatakan berbuat dosa. Ya. Namun hadirin Saik Channel rahimakumullah, ternyata ya, level atau jenis dosa itu dibagi menjadi 3. Ya, menjadi 3. Nah, yang pertama adalah dosa yang itu disebabkan oleh kesalahan diri kita sendiri. Ya. Karena perbuatan maksiat kita sendiri, tuh. Ya, baik itu kepada Allah, ya, misalnya meninggalkan sholat, kemudian tidak saum di bulan Ramadan, ya, tidak membayar zakat ketika sudah mencapai nisab dan haul misalnya, ya. Ataupun kemudian kesalahan kita kepada orang lain, ya, gitu. Karena memang sikap kita yang buruk, gitu, yang menyebabkan orang lain menjadi tidak nyaman dengan kita, gitu ya. Nah, itu kemudian dosa yang disebabkan oleh kesalahan kita sendiri. Nah, tentu saja akan sangat mudah gitu ya ketika kita punya salah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita cukup bertobat dengan taubatan nasuha, lalu kita berhenti dari kemaksiatan tersebut gitu ya. Jika itu kemudian dosa yang ada hubungan langsung dengan Allah. Dan ketika ada hubungannya dengan manusia, kita berbuat salah kepada orang lain gitu ya, maka selain taubat dan nasuha, kita pun harus meminta maaf kepada orang tersebut gitu. Maka tuntas, selesailah ketika kita dimaafkan, maka selesai masalah kita, selesai dosa kita di situ gitu. Tetapi ada yang jenis dosa yang kedua gitu ya. Ini dosa ya karena perbuatan orang lain gitu. Nah, kok ada sih ya? Padahal di dalam Al-Qur'an Allah menegaskan wala taziru waziratu wizra ukhra, ya, bahwa seseorang itu tidak akan pernah menanggung atau memikul dosa orang lain. Betul, ayat itu seperti itu. Pada faktanya memang seperti itu. Ya. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan kita mendapatkan dosa karena dosa orang lain? Ya. Bukan berarti dosa orang yang tersebut kemudian transfer kepada kita, tidak. Memang tidak ada transfer dosa di situ. Ya, seperti itu. Dalam hal kasus ini, kecuali nanti dalam beberapa hal gitu ya. Artinya tidak otomatis kemudian kita mendapatkan dosa orang lain. Nah, lantas apa yang dimaksud kemudian dengan kita berdosa karena dosa orang lain gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan dosa investasi gitu ya. Memang kita tidak secara tidak langsung tidak melakukan kesalahan apapun kepada orang tersebut ya gitu. Tetapi kita malah jadi berdosa gitu. Karena dosa yang karena tindakan dosa orang lain ya. Yaitu di mana ketika ada orang lain bermaksiat, ya, ada orang lain berbuat salah, ya, berbuat kemaksiatan,
yang memang di situ ada peran kita semestinya untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Ya. Atas kemudian kita abai, ya. Kita mencukupkan pada hati kita sendiri, kita mencukupkan pada diri kita sendiri gitu. Ya. Kita merasa cukup soleh di individu, biarlah orang lain. Itu bukan urusan kita. Nah, disitulah ketika kita abai dengan hal tersebut, maka disitulah kita kemudian berdosa. Kenapa? Karena telah mengabaikan aktivitas amar ma'ruf nahi munkar gitu ya. Bukankah kita pernah mendengar misalnya salah satu hadis yang menjelaskan bahwa ketika di satu kampung, di satu qaryah tempat kita tinggal, ya, ada orang yang kemudian berzina, ya, tetangga kita berzina misalnya, lantas tidak kita amar ma'ruf nahi munkar tindakan zina tersebut, gitu ya. Kita biarkan, kita tolerir hal itu, gitu, ya. Ataupun tindakan-tindakan maksiat yang jauh lebih besar dari itu misalnya, gitu ya. Itu ada perjudian, mabuk, ya, aktivitas seks di situ di lingkungan kita, maka walaupun kita tidak ikut melakukan perbuatan tersebut, tapi kemudian kita abai, ya, atau maka kita malah mentolerir, ya, memberikan sikap toleransi kita terhadap tindakan tersebut, maka kita telah berdosa karena tindakan pembiaran itu. Gitu. Kita memang tidak melakukan secara langsung tindakan orang-orang tersebut, ya. Tetapi kita mendapatkan dosa karena kita sudah membiarkan. Gitu, ya. Gitu. Nah, ini yang kemudian perlu diwaspadai, gitu ya. Perlu diwaspadai. Ya. Nah, yang ketiga, ya, dosa karena memang tindakan kita terhadap satu kewajiban, ya, tindakan kita terhadap satu perkara, ya, kemudian kita tidak melaksanakan itu, ya, maka di situ kita berdosa, gitu ya. Kita berdosa. Gitu. Nah, misal contohnya apa? Ya, misalnya saya contohkan yang sangat sederhana, ya, misalnya ketika ada tetangga kita yang kemudian meninggal, ya, lantas kemudian tidak ada satu orang pun yang melaksanakan kewajiban terhadap si mayit tersebut, ya, tidak mengurus mayit tersebut dari mulai memandikan, mengkafani, mensolatkan, ya, sampai menguburkan. Tidak ada di satu kampung itu, ya, orang-orang yang tahu terhadap kematian si mayit itu, kemudian orang-orang tersebut membiarkan, ya, maka di situ berdosa seluruh orang, seluruh kaum muslim berdosa di situ, ya. Kenapa? Karena telah membiarkan si mayit tersebut tidak diurus, gitu, tidak diurus, ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena mengurus mayit itu, mengurus jenazah itu merupakan fardu kifayah. Yang namanya fardu kifayah itu, ya, ketika belum sempurna terlaksana kewajiban tersebut, gitu, ya, kewajiban tersebut, maka setiap kaum muslim itu punya kewajiban, punya tanggungan dosa, dan dosa itu tidak akan lepas sebelum kewajiban itu sempurna terlaksana, ya. Ya, jadi ketika ada orang yang meninggal, kita tahu, ya, tentang kematian orang tersebut, kemudian seluruh kaum muslim abai dengan hal itu, ya, maka berdosalah seluruh kaum muslim, gitu, karena kewajiban fardu kifayah tersebut tidak terlaksana, gitu. Nah, sama juga dengan berbagai kewajiban dari Allah yang lainnya yang kemudian itu diabaikan, padahal wajib dilaksanakan. Ya, misal saya contohkan lagi. Ya, ketika Allah menyerukan di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Gitu. Ya, ketika Allah mengatakan diwajibkan atas orang-orang yang beriman itu untuk melaksanakan puasa, gitu ya. Maka kaum muslim yang beriman pasti dia akan melaksanakan ibadah puasa tersebut, gitu. Ya, melaksanakan, gitu. Ketika tinggalkan jelas dosa, dan itu kesalahan dosa karena kesalahan diri sendiri. Tetapi lihat, sebelum ayat itu ada kewajiban lain yang kemudian tidak dilaksanakan oleh kaum muslim, padahal itu menjadi kewajiban orang-orang beriman, ya, banyak kewajibannya, ya. Ya, misalnya di dalam Al-Quran, ya, Allah menyebutkan sebelum ayat itu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas, misalnya, gitu ya. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian kisos, misalnya, gitu ya, gitu. Nah, ini kan kewajiban, sama-sama kutiba. Allah awalnya ya ayyuhallazina amanu kutiba, gitu. Ya. Hanya memang nanti dalam konteks pelaksanaannya berbeda. Kalau saum itu bisa oleh individu, tetapi ketika kutiba alaikumul qisas tidak bisa oleh individu, tidak bisa oleh perorangan, tidak bisa oleh RT, tidak bisa oleh RW, tidak bisa oleh DKM, gitu ya, tidak bisa. Nah, maka ini yang kemudian ketika orang kemudian abai terhadap seruan Allah yang ini, semuanya juga sama menanggung beban dosa,
Dan ini disebut dengan dosa investasi. Selama kewajiban tersebut ya belum terlaksana, ya, fardu kifayah tersebut belum terlaksana, gitu, maka seluruh kaum muslim berdosa, gitu ya. Seluruh kaum muslim berdosa. Maka ya setiap kaum muslim harus punya keinginan, ya, mendorong, ya, setiap orang-orang yang punya kekuasaan, gitu ya, setiap penguasa untuk mau menerapkan hukum tersebut, gitu. Karena ini kewajiban, gitu ya. Kewajiban. Jika dibiarkan, ini menjadi dosa investasi bagi seluruh kaum muslim, gitu ya. Bukan hanya kesalahan satu orang, tetapi ini kan seruannya, khitabnya itu umum, tidak dibatasi, tidak ditaksis hanya orang-orang tertentu, ya. Kutiba alaikumul qisas itu tidak hanya ditaksis kepada para ulama saja, ya. Tetapi seruan ini, fardu kifayah ini berlaku juga kepada seluruh kaum muslim, seperti hanya tadi kewajiban mengurus jenazah, gitu. Ya, ketika sudah ada sejumlah orang yang mampu menyempurnakan kewajiban tersebut, maka ya gugur kewajiban tersebut dari pundak seluruh kaum muslim. Tetapi ketika belum terlaksana dengan sempurna, ya, maka kewajiban itu ada di pundak setiap kaum muslim, gitu. Jadi kita jangan dulu kemudian bersenang hati ketika kita sudah merasa, oh saya sudah melaksanakan ibadah haji, saya sudah umroh, gitu ya. Gitu. Iya, itu amal soleh. Gitu. Oh, saya sudah berzakat setiap tahun. Oh iya, itu amal soleh. Saya sudah rajin bersedekah. Oh iya, itu amal soleh. Alhamdulillah. Ya. Saya sudah rajin sholat sunnah. Alhamdulillah, itu amal soleh. Gitu. Tetapi ketika kita mencukupkan diri hanya pada level-level itu, ya, sementara kita mengabaikan level masa-masa dosa investasi, ini juga berbahaya bagi kaum muslim. Gitu. Ini berbahaya bagi kaum muslim karena selain fardu ain juga kan ada fardu kifayah, itu yang wajib dilaksanakan. Sholat, saum, zakat, ibadah haji itu fardu ain. Tapi untuk masalah-masalah fardu kifayah ini kemudian banyak diabaikan oleh kaum muslim, gitu ya. Ini banyak diabaikan, gitu. Ya, karena dan dampaknya apa ketika fardu kifayah ini diabaikan oleh kaum muslim, ya? Ya tadi, ya, menjadi dosa investasi, gitu ya. Dosa investasi. Ya. Sebaliknya, ketika kaum muslim kemudian terus ya berupaya untuk melaksanakan fardu kifayah, gitu ya, menyeru orang untuk mau menerapkan Islam, menyeru orang untuk mau terikat dengan aturan Allah, gitu ya. Justru itu sebaliknya akan menjadi pahala investasi, ya. Sebenarnya Allah tegaskan, sebenarnya Rasulullah tegaskan, ya, mandal al khairin falahu mislu ajrin fa'ili, ya. Jadi barang siapa yang kemudian menyeru seseorang pada kebaikan, ya, maka orang yang menurut tersebut akan memperoleh pahala setara dengan orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Inilah. Jadi bukan berarti pahala orang yang berbuat baik itu ditransfer kepada kita, tetapi kita pun kena imbas dapat pahalanya, gitu. Karena seruan kita tadi, kita mengajak orang untuk berbuat baik, kemudian orang itu melakukan kebaikan sesuai dengan apa yang kita seru, sesuai yang kita ajak, maka kita pun sama-sama akan dapat pahala dari Allah. Ya. Semakin banyak orang yang diajak untuk berbuat baik, ya, untuk taat kepada Allah, maka disitulah kemudian kita pun akan semakin banyak dapat pahala, gitu ya. Selain pahala kita menyeru, ya, selain pahala kita berdakwah, juga pahala kita dari orang yang melaksanakan kebaikan tersebut. Ya, Allah berikan yang setara, yang sama, bukan ditransfer ke pahala orang itu, tapi kita memperoleh juga pahala yang setara dengan pelaksanaan kebaikan oleh orang tersebut, gitu ya. Karena tadi kan kalau masalah wala taziratu wizra ukhra itu, gitu ya. Jadi memang amal soleh itu masing-masing, gitu ya, masing-masing. Tetapi dalam kondisi tertentu memang ada dalil-dalil khusus yang membahas terkait dengan dosa investasi ataupun pahala investasi, gitu ya. Maka jangan pernah mencukupkan kita hanya soleh individu, hanya soleh pribadi, tapi kita pun harus punya motivasi supaya bisa soleh bareng-bareng, ya. Supaya bisa bertakwa bareng-bareng, supaya bisa masuk surga bareng-bareng. Jangan egois dari seorang muslim itu, gitu ya. Ya, kita merasa sudah jadi soleh, ya, menurut pemikiran kita, ya, tetapi kemudian kita membiarkan orang lain berbuat maksiat, gitu. Nah, itu justru kesalahannya itu di situ, gitu. Ya, pembiarannya itu, dan itu akan menjadi dosa investasi bagi kaum muslim, ya, yang sudah tahu terus membiarkan, gitu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, ya, terkait dengan kultum ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, dan bisa memotivasi khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi pemirsa Saik Channel sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.